penjaga gaib Gunung Rinjani yang tak pernah mati. Gunung Rinjani, dengan puncaknya yang menjulang menembus awan di Pulau Lombok, bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya yang memesona. Di balik kabut yang menyelimuti lereng-lerengnya, tersimpan sebuah legenda tua yang membuat banyak pendaki menunduk hormat sebelum melangkah naik. Nama yang selalu disebut dengan penuh takzim adalah Putri Anjani, sosok gaib yang diyakini sebagai penjaga Gunung Rinjani, sang ratu halus yang tak pernah mati. Bagi masyarakat Sasak, nama Putri Anjani bukan sekadar legenda. Ia adalah sosok nyata dalam dunia spiritual mereka, ratu para jin dan penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam roh. Namun, siapa sebenarnya Putri Anjani? Dari mana asalnya? Dan mengapa hingga kini, banyak orang mengaku masih melihat sosoknya di puncak Rinjani, menatap jauh ke arah Danau Segara Anak. Konon, berabad-abad lalu, hiduplah seorang putri kerajaan dari Lombok bagian timur bernama Anjani Dewi, anak dari seorang datu sakti yang menguasai banyak ilmu kebatinan. Sejak kecil, Anjani sudah menunjukkan keanehan. Ia bisa berbicara dengan hewan, memahami bahasa angin, dan sering menghilang di tengah hutan tanpa meninggalkan jejak. Ibunya percaya, darah Anjani bukanlah darah biasa. Ada warisan gaib dari leluhur yang mengalir di tubuhnya. Ketika dewasa, Anjani menjadi gadis yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kekuatan batinnya yang luar biasa. Namun di istana, muncul intrik. Saudara-saudaranya iri, menuduh Anjani menggunakan ilmu hitam untuk memikat rakyat dan ayahandanya. Dalam kemarahan dan kesedihan, Anjani meninggalkan istana dan berjalan menuju Gunung Rinjani, tempat yang sejak lama dianggap suci oleh para pertapa. Di kaki gunung itu, Anjani bertapa berbulan-bulan. Ia memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar diberikan keadilan dan pencerahan. Setelah sekian lama, muncullah cahaya terang dari dalam kawah gunung. Dalam cahaya itu, terdengar suara lembut. "Anakku Anjani, dunia manusia telah buta oleh keserakahan. Kini engkau akan kusematkan sebagai penjaga alam ini. Engkau tak lagi menjadi manusia, tapi roh abadi yang menjaga keseimbangan Rinjani." Sejak saat itu, tubuh Putri Anjani lenyap di telan kabut. Di tempat ia menghilang, terbentuklah Danau Segara Anak, dan penduduk percaya bahwa roh Putri Anjani bersemayam di dasar danau itu, memimpin para makhluk halus yang tinggal di Gunung Rinjani. Banyak pendaki dan penjelajah spiritual mengaku pernah melihat tanda-tanda kehadirannya. Kadang muncul sebagai wanita berpakaian putih dengan selendang biru, berdiri di tepi danau dengan wajah teduh namun penuh wibawa. Kadang, hanya tampak kabut berbentuk perempuan yang perlahan menatap mereka sebelum menghilang bersama embun pagi. Penduduk desa di sekitar gunung percaya bahwa Putri Anjani masih hidup hingga kini, hanya berpindah ke alam halus. Mereka meyakini bahwa siapapun yang datang ke Rinjani dengan hati bersih akan diberi restu olehnya, biasanya dalam bentuk mimpi bertemu wanita cantik yang memberi bunga atau air suci. Namun bagi yang datang dengan kesombongan dan niat buruk, Rinjani bisa berubah ganas. Angin kencang, badai mendadak, hingga tersesat tanpa arah sering dianggap sebagai peringatan dari sang putri. Ada pula kisah tentang pertemuan mistis antara Putri Anjani dan para raja Jawa kuno. Dalam beberapa naskah spiritual, disebutkan bahwa Ratu Kidul, Dewi Lanjar, dan Putri Anjani adalah 3 ratu besar yang menjaga poros gaib Nusantara, Selatan, Utara, dan Timur. Rinjani menjadi tempat suci tempat roh-roh agung berkumpul untuk menjaga keseimbangan tanah Nusantara. Para tetua adat Lombok bahkan masih melakukan ritual penghormatan setiap tahun di lereng Rinjani. Mereka mempersembahkan bunga, air, dan sesajen sederhana sambil memanjatkan doa kepada sang penjaga gunung. Bagi mereka, Putri Anjani bukanlah makhluk menakutkan, melainkan pelindung, ibu spiritual yang menjaga kesuburan tanah dan ketenangan laut di sekitarnya. Namun di balik segala kisah itu, ada juga cerita yang lebih dalam, kisah cinta dan pengorbanan. Dikisahkan bahwa Putri Anjani pernah jatuh cinta kepada seorang pangeran dari kerajaan seberang. Namun hubungan mereka dilarang oleh para dewa karena perbedaan dunia. Dalam keputusasaannya, sang putri menangis di puncak Rinjani, dan air matanya membentuk danau yang kini dikenal sebagai Segara Anak. Cintanya tak pernah padam, dan ia memilih untuk tetap tinggal di gunung itu, menunggu kekasihnya dalam keabadian. Hingga kini, masyarakat percaya bahwa ketika kabut turun tebal di puncak Rinjani dan air danau tampak berkilau kebiruan, itu tandanya Putri Anjani sedang menampakkan diri. Ia menjaga, menuntun,
sekaligus memperingatkan manusia agar tak serakah terhadap alam. Karena bagi rakyat Lombok, Rinjani bukan hanya gunung, ia adalah kerajaan gaib yang bernaung di bawah perlindungan Sang Ratu Abadi. Sahabat Facebook Tante Yuni yang berbahagia, banyak yang bertanya, benarkah Putri Anjani masih hidup? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi bagi mereka yang pernah bermalam di bawah sinar bulan Rinjani, mendengar desau angin yang seolah berbisik lembut, mereka percaya Putri Anjani tak pernah mati. Ia hanya menunggu di antara kabut dan cahaya, menjaga bumi Lombok hingga akhir zaman. Bagaimana menurutmu? Apakah Putri Anjani hanyalah legenda, atau benar-benar ratu gaib yang menjaga Gunung Rinjani? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like serta bagikan kisah ini di Facebook Tante Yuni, agar semakin banyak orang mengenal keindahan dan misteri sejati dari tanah Lombok.